Yang jelas untuk saya pribadi itu kemarin berpikirnya biar caranya bisa menyambung hidup. Satu itu. Yang kedua, biar caranya, nah itu kalau saya itu ada kunci-kunci yang menurut saya itu prinsip hidup saya dari dulu seperti itu ada. Itu adalah dengan kata sate. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Di konten kanal Om Bayu kali ini istimewa ya. Jadi saya coba mengunjungi salah satu teman UMKM kami yang menurut saya itu unik. Produknya teh, tapi cara pengemasan dia unik dan apa yang dia angkat dari cerita-cerita itu sangat unik. Siapa dia dan seperti apa produknya? Oke, mari kita ke dalam rumahnya. Halo sobat-sobat UMKM, seperti yang tadi di depan saya bilang, akhirnya kami punya kesempatan, kanal Om Bayu punya kesempatan untuk berkunjung ke salah satu UMKM yang menurut saya juga unik ya. Dan kalau saya lihat produknya itu juga selain unik, kemasannya menarik. Oke, kita langsung ketemu sama pemiliknya, Pak Edi. Siap. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Ya, monggo disapa dulu Pak Edi teman-teman Oke. UMKM. Ya, oke, terima kasih Mas Bayu dan tim dari Plut Sleman Yogyakarta, dan terima kasih juga pada Dinas Koperasi Kabupaten Sleman, dan saya mengucapkan selamat bergabung dengan kita. Di sini ada saya, Edi adalah owner dari Teh Siji, dan mungkin teman-teman UKM khususnya di Sleman. Selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, kayak kan biasanya di kanal saya, di kanal Om Bayu, kita kemarin-kemarin bahas tutorial. Sekarang kita coba yuk kita ke pelaku. Wah, ini Pak Edi. Jadi gini Pak, saya baca profilnya Pak Edi. Ya. Pak Edi kan lulusan seni rupa UNS. Terus saya juga dengar dulu Pak Edi itu tergabung di musik yang dulu viral deh, bahasa saiki Pak. Iya, Bahasa nah. biyen belum ono viral ya, Pak. Belum ada. Pecah Pecah dae. Iya. Nah, terus dari yang musik yang penuh dengan humor kok tiba-tiba ke bisnis yang teh Pak. Teh kan ibaratnya bisnis serius loh. Betul. Itu pripun Pak ceritanya Pak? Nah, itu kan pertama kali saya masuk di UNS itu kan tahun 91. Ya. Dan kebetulan saya ambil saat itu seni rupa. Jurusan desain tekstil. Oh. Di situ terus berkembangnya dengan waktu kan saya pencinta lagu dangdut saat itu, dan akhirnya di
sampai sekarang itu adalah nama panggung dari dulu itu adalah Edi Dangdut, Dangdut. Pak. Dan kemudian dengan basic saya yang dangdut itu akhirnya ketemu dengan teman-teman semuanya nongkrong dan lain sebagainya ketemu akhirnya membuat namanya grup Pecas Dahe, grup humor. Sebelumnya itu adalah saya tergabung dengan namanya Suku Apakah. Suku Apakah? Suku Apakah. Ya. Dengan Mas Lawan Timro, akhir dan Mas Dondo dan sebagainya. Dan akhirnya tanggal 5 September 1993 akhirnya kita pecah. Karena ya ada tanda petik pengen berkembang sendiri-sendiri. Akhirnya saya membuat namanya grup, saya namanya dengan Pecas Dahe, dan Mas Wawan itu akhirnya dengan Suku Apakahnya akhirnya berganti nama dengan Timlo. Itu saya sampai 2001 itu saya akhirnya pengen jadi artis pada saat itu memang itu susah. Abot mungkin dengan sekarang berbeda. Saya artis gambarnya ditopek. Nek biar Pecas Dahe YouTube sono beda cerita ya. Beda itu dulu tuh hampir tuh 1 minggu pentas 5 kali di tempat yang berbeda. 5 kali itu sering. Terus akhirnya dulu tuh sering-sering itu akhirnya saya berpikiran saya harus memutuskan untuk masa depan. Akhirnya bergabung dengan lembaga penelitian riset dan pemberdayaan di UI, di IPB, di UGM juga. Akhirnya sampai ya akhirnya sudah berkeluarga, kok saya itu pulang setengah tahun sekali, libur hanya 1 minggu. Akhirnya berpikiran ini resign lagi, akhirnya bergabung, ini kerja yang nyucuk kita enak di rumah sendiri dengan gaji berapa yang penting enak. Akhirnya saya masuk di Bank Danamon dan mulai dari FC juga kolektor karena usia 36 kan nggak bisa. Akhirnya saya masuk sebagai kolektor 6 bulan masuk di marketing, 1,5 tahun saya menjadi analis sampai 31 Desember 2018. Akhirnya saya memutuskan pengen mengajukan pensiun dini itu harus usaha apa. Saya tuh pikirnya gini, ini saya mumpung masih usia muda dalam arti kurang dari 50 ya, saya masih bisa lari. Mungkin kalau usia pensiun itu nggak mungkin bisa. 55 tahun itu diajak berpikir nggak bisa. Akhirnya, itu dari pengalaman saya di lapangan juga, karena kan dulu sering riset penelitian. Akhirnya kan saya dulu sering ke Kulon Progo. Pas waktu ada jaminan di sana, itu saya harus survei jaminan juga, checklist juga. Saya ngobrol-ngobrol dengan petani. Dulu kan belum ada UKM, petani-petani teh itu mengeluh. Kok ini saya bertahun-tahun mas, itu saya lahir nenek saya di sini menanam teh, sampai sekarang juga sama saja. Dan juga lahannya itu semakin lama semakin habis. Nah itu aku berpikirnya gini, seandainya saya itu usaha teh gimana? Minimal saya bisa membantu dan minimal juga ikut mempertahankan lah lahan yang dulu mendengar cerita itu adalah sekitar 700 hektar. Memang saya langsung cross check di YouTube, Google. Memang dulu itu pertama kali itu tahun sekian itu 700 hektar. Dan sekarang itu sampai tahun 2018 itu yang produktif itu sekitar 100 sampai 120 hektar. Enak ini, akhirnya seperti itu, akhirnya timbul, ini sebelum saya resign, saya dulu kan sudah jualan teh, dulu namanya Sate. Apa itu Pak? Maksudnya teh yang seperti sekarang atau dengan kemasan yang berbeda, belum seperti ini. Oke. Mencoba namanya Sate, kok Sate katanya kok kurang menjual. Menjual dengan desain ya biasa. Akhirnya saya fokus keluar dari Danamon itu. Akhirnya kan fokus. Dan akhirnya sebelum keluar, aku harus mengenai ini namanya akhirnya dari siji. Dengan desain mungkin ya saya menganggap itu ya istilahnya unik juga, menarik dan mungkin juga Jawani juga desainnya itu. Mungkin desainnya itu kan motif sudah kita aslinya Jawa. Dengan nama siji itu kan salah satu bahasa Jawa, mungkin orang luar itu kan siji berarti wong Jawa. Dengan siji itu kan pengen saya itu siji satu-satunya teh yang mengena di hati penikmatnya. Terus mungkin juga salah satu alternatif untuk souvenir khas Jogja. Itulah ceritanya dari kuliah sampai sekarang sampai menemukan usaha teh seperti itu mas. Iya. Oh gitu. Jadi ini Pak ya, maksudnya setelah waktu itu kepikiran ngelihat
oh ternyata lahan-lahan masih banyak, ini teh gitu kan Pak. Setelah itu belajar nggak Pak? Maksudnya kita kan bagusnya kalau mau bisnis kita ada riset lah. Iya. Nah setelah itu Pak Edi melakukan riset nggak? Teh itu seperti apa? Iya. Yang mau saya olah tuh teh seperti apa? Jadinya setelah saya keluar itu, akhirnya saya juga sering ke sana. Ke sana akhirnya. Ke sana istilahnya dari pagi saya duduk sampai nginep. Istilahnya manene Pak, iki manene iki yang paling penak apa jam dulu. Jadi kan ternyata itu memang hasil teh yang bagus atau tidaknya. Itu kalau bahannya sama sebenarnya itu. Oh gitu. Sama, tapi kan tergantung cara memetiknya. Mana mungkin jamnya jam berapa, mungkin 6:30 kurang atau jam kurang atau lebih dari jam 7 itu berbeda lagi. Saya juga minimal kan saya harus tahu oh caranya ternyata prosesnya Kayak gitu. seperti ini terus sampai packaging. Packagingnya harus pemasarannya mereka tuh ya itu masih apa ya kalau orang-orang tua kan masih misalnya yang penting aku ngiris payu. Wis bersyukur lah. Ngiris payu Mas apa gawe iki meneh. Daripada aku yang saiki teknologi ra ngerti. Nah, itu akhirnya saya ternyata sebelum itu kan saya harus benar-benar Mas tahu lah. Tahu cara prosesnya yang manual kayak digongso. Iya. Kayak digongso itu saya tahu. Makanya saya dulu suka nyoba juga. Oh, gongsonya itu ya pakai tunggu yang besar. Tapi ini Pak, emang penggemar teh Pak? Kalau saya itu dari dulu memang teh. Teh, nggak ngopi? Enggak. Oh iya? Karena kalau beda dengan orang. Dulu itu kopi itu kalau sekedar kalau saya pengen tidur malam itu minum kopi itu pasti tidur. Nah, minum teh malah begadang. Begadang. Saya kan berpikir nih, hampir 90% orang ya minimal lah Jogja, Jawa Tengah itu pasti minum teh, tidak kopi loh. Iya. Gitu. Berarti ini ya Pak, maksudnya juga setelah itu jadi perjalanan teh Siji sendiri dari 2018 ya Pak? Iya, sampai menemukan akhirnya sampai pemilihan packagingnya kaleng. Sebelum kaleng apa Pak Edi? Dulu itu ya biasa pakai kertas itu, standing pot. Standing pot. Dulu kan nggak ada standing pot, pokoknya packaging biasa itu. Gitu ya. Tapi itu belum, saya kan hanya jual teman-teman saja, tidak lewat UKM kan belum ada. Belum ya. Walaupun ada, saya itu dulu itu tidak mau bergabung karena saya itu UKM itu kan identik dengan ibu-ibu, mama. Pertama kali saya gabung itu mama gabung. Tapi kan identik Pak, tekan saya ibu-ibu kan. Iya, tapi kan beda. Ternyata tuh nyaman juga ya ternyata. Oh, nyaman dengan ibu-ibu itu enak. Ketemu pasti makan terus. Dibawain makan. Wah, itu paling enak itu. Begitu menarik sekali ya Pak Edi. Terus kalau misalnya ini tadi kan juga sudah cerita yang filosofi Sijinya ya Pak. Terus habis itu pemilihan teh Pak. Maksud saya teh jenis kan banyak jenis ini Pak. Nah Pak Edi terus misalnya nih akhirnya memilih aku teh ini aja deh, teh hijau sama teh hitam. Nah itu seperti apa Pak pemilihan dari Pak Edi sendiri? Ya, itu kan saya kira kan kebutuhan yang paling banyak itu berdasarkan ya teman-teman semuanya ya survei kecil-kecilan lah, nggak usah. Rata kan yang dikonsumsi tiap hari kan teh merah sama teh hijau. Teh hijau. Teh hijau. Saya juga ini sebetulnya sebelum corona ini saya sudah ada bahan semuanya. Oh gitu. Teh hitam ada, teh kuning, sama teh putih. Tapi kan dengan adanya corona itu satu, memang wah ya nek dipikir sampai juga lah, sedih juga, nangis juga lah dengan kondisi itu omset itu bisa turun sekitar 80%. Dan akhirnya kan saya mau ini sampai sekarang kan masih sisa-sisa dari bahan penolong kaleng itu kan dari yang sebelum corona. Untung saya dulu sudah pesan 300 dan saya sudah menghubungi pabrik sana itu Surabaya itu mungkin pertengahan bulan Juni ini itu adalah sudah buka. Jadi kan aku senang kan juga. Oke, gini Pak Edi, setelah Pak Edi jadi UKM nih dengan ibu-ibu, betul. Terus dengan teh Sijinya sudah packaging kayak gini. Ini pemasaran Pak Edi, Pak, sudah sampai mana Pak? Kalau pemasaran memang dengan saya bergabung ke UKM, khususnya ke pertama kali itu kan ya
Dinkop juga. Itu ya akhirnya berkembang, mungkin dianggap pesat juga pesat, dianggap tidak mungkin ya karena saya sendiri lah gitu. Pesat dan tidaknya, maju dan tidaknya, laku dan tidaknya adalah kita sendiri. Mungkin kalau orang luar atau komunitas atau dinas itu kan hanya istilahnya mensupport aja, mensupport semangat. Betul. Dan itu tergantung kita sendiri. Dari awal memang pemasaran memang dari tidak ada di sosmed dan sebagainya nggak ada, tapi kan hanya mulut ke mulut. Teman-teman yang misalnya kan saya dulu kan punya background di penelitian, jadi kan mungkin dari Sabang sampai NTT ada. Mungkin kalau link itu sampai Papua juga. Oh ya? Kan teman-teman setiap di lapangan pasti akan mengesak di provinsi Aceh. Saya kan di sana, saya kan istilahnya pelatihan di sana. Dari Jawa sini ke sana, otomatis banyak sekali teman-teman lapangan sekitar ya 300-an pewawancara lah, tenaga kerja di sana. Jadi dengan link seperti itu saya mengembangkan seperti itu. Hanya juga kalau dibilang dibilang teh itu sampai mana saya juga bingung. Karena kan teman-teman sana itu kan dengan adanya sosmed itu kan kadang pesen, Mas Edi aku tak mencoba rasanya. Jadinya dengan agak-agak bias juga antara pemasaran saya sampai di sana atau tidak itu bias juga ya. Mungkin kalau di luar negeri juga pernah ada temen ke luar negeri itu cuma bawa 10 itu kan saya katakan itu juga tidak sebagai jenis produksi sama sana juga belum, karena kan hanya buah tangan di bawah sana. Satu itu. Yang kedua, kalau kemarin juga ngirim di Aceh juga pernah ada repeat lah, walaupun mungkin 10-20 tanggap itu pemasaran saya di sana, karena dia juga dijual lagi. Beda kalau dikonsumsi sendiri. Kita harus bisa, kadang-kadang teman-teman itu barang saya sudah sampai luar negeri. Luar negeri itu mereka dijual lagi atau hanya sebagai buah tangan. Kalau saya seperti Mas Bayu tadi tanya, itu pemasaran tesis sampai mana? Tapi kalau tesis sudah dipakai sampai mana? Nah itu beda. Kalau pemasaran itu, kalau itu ya Aceh sudah, di Papua juga sudah, di Atambua itu sudah, di Sulawesi sudah, pokoknya hampir beberapa provinsi ada, apalagi Jawa Timur lah, apalagi Jawa Tengah itu kan, saya kan asli dari Jawa Tengah, otomatis teman-teman dari komunitas saya dulu itu adalah sering memakai ini. Tapi kalau TCG sudah dikonsumsi di daerah mana saja, itu artinya sangat luas. Bisa sombong nggak Pak? Ya sedikit bukan sedikit sombong, tapi sedikit agak gitu lah. Tapi kan kadang-kadang teman-teman menyombongkan diri, wah saya itu sudah sampai di luar negeri. Ngomong barangnya sudah diekspor. Nah, itu yang harus dibedakan. Kalau saya itu tidak seperti itu. Saya kalau barang saya hanya sebagai buah tangan itu, saya tidak mengakui bahwa pemasaran saya sampai sana. Gitu. Kalau penjualan, jadi Pak Edi selain jual langsung, pameran misalnya gitu, ada dititip nggak Pak? Di mana gitu? Iya, dengan ya itu saya pengen mengulangi lagi ya, dengan adanya saya ikut bergabung di dinas kabupaten ataupun provinsi, khususnya Dinkop, itu memang sangat terbantukan. Satu, minimal tesis itu sudah dikenal semua orang. Karena apa? Ikut pameran itu sangat walaupun saya itu tujuan pameran itu bukan untuk bisnis, laku ya masalah. Yang penting orang itu adalah sudah mengenal. Betul. Kalau tesis ini seperti apa? Minimal kan, wah ada tesis. Mereka itu pertama itu pasti tidak akan membeli. Tapi kan dengan lamanya kita adanya promosi pameran seperti itu, akhirnya orang penasaran. Ini tesis juga bro, ini eneng. Akhirnya juga orang, wah akhirnya membeli seperti itu. Kalau pemasaran ya di sekarang itu banyak sekali di offline kan. Dari sini juga ada di toko Danas Swalayan, Jalan 100 km 8 ada. Di toko lainnya Ambar Ketawang, itu juga ada. Bakpia Wong itu juga ada, titip sana. Terus di Milota Batik Amsah di Malioboro ada. Terus di Malioboro lagi di toko Dagelan di Malioboro Mall, itu juga ada. Terus di Gemaripah Malioboro Mall, di Jalan Malioboro Gemaripah ada juga. Terus di 75 itu ada. Bakpia 75. Iya. Terus kalau yang kayak di Upakarti, di dinas itu Upakarti di Sperindak ada. Terus di Sleman ada. Di BUMN, di Rumah Kreatif BUMN Sagan ya? Iya, Jogja itu ada juga.
Pokoknya Mas. Berarti yang nggak ada di mana, Pak? Yang nggak ada di mana? Yang nggak ada di hati. Oke, jadi ini sekarang tentang pas ini Pak, pas pandemi ini kan mau nggak mau biasanya yang jualan direct sale kan berkurang Pak, Iya, betul. langsung. Nah, siasat Pak Edi, apa yang sudah Pak Edi lakukan nih Kalau terkait tes CG-nya? betul, kalau khususnya tes CG ini kan kebetulan di toko-toko offline itu sudah banyak sekali yang tutup, banyak sekali tutup. Akhirnya itu ya saya memaksimal di online, online ada Blibli ada, Tokopedia ada, terus di Bukalapak ada. Selain itu saya mengembangkan lagi di Facebook. Facebook kan saya Di marketplace-nya? Marketplace-nya itu ya di grup-grup. Sekarang banyak sekali penjualan lewat Facebook. Saya itu hampir sekitar 40-an grup di Facebook. Saya juga nggak kenal. Ada paguyuban UKM, saya masuk semuanya. Jadi kan menjaring lah. Iya betul. Walaupun laku 1-2 itu nggak masalah. Itu selain itu juga sekarang ini saya harus berpikiran apa ya, biar caranya ada pemasukan. Betul. Jadi setelah masa pandemi ini Pak, selama masa pandemi ini kan kendalanya salah satunya penjualan. Tadi Pak Edi akhirnya gitu. Nanti Pak Edi ini ya cerita, maksudnya teman-teman kalau mau nyari tes CG di mana nanti saya tulis di bawah ya Pak, dari Instagramnya, nomor telepon segala macam ya Pak. Nah terus ini cita-cita Pak, akhirnya cita-cita tes CG sendiri itu seperti apa? Nah, kalau tes CG sendiri itu dari dulu konsep saya nih. Konsep saya itu pengen itu saya mempunyai kayak toko sendiri. Toko sendiri karena arti mungkin kedai teh CG. Yang langsung bisa Langsung nikmati di ya Pak? situ sekalian untuk outlet juga. Mungkin dari situ mungkin teman saya juga pengen mengajak teman-teman UKM yang lainnya berkolaborasi, karena kan tes CG sendiri kan punya apa namanya moto juga, berteman dengan siapa saja sehangat keluarga, bukan sekedar rasa. Dalam arti gini, tes CG itu tidak hanya tes CG sendiri, tapi bisa bergabung dengan kayak roti, snack-snack yang lain, kayak mungkin juga dengan fashion juga bisa. Jadi berteman dengan siapa saja sehangat keluarga, kayak itu loh. Sudah sejauh mana Pak? Kalau sekarang itu kita kemarin baru beberapa mulai lebaran kemarin kan mencoba kolaborasi juga. Kolaborasi juga buat parcel. Parcel bahan, dan ini kan ada tes CG, terutama ada juga snack itu ada Malika. Kebetulan kan Malika istri saya sendiri. Istrinya Bapak Edi. Iya. Jadinya kan kita kolaborasi juga, ada teman-teman UKM yang lain. Saya minta fotonya sangat gabung. Gitu. Yang dari sini Pak, Gamping ya? Ya kita juga. Ada yang kemarin juga dari UKM mana, Forkom Tempel juga ada, Tuli juga ada. Jadinya kita terbuka aja lah. Kita terbuka dan nanti kita sama-sama saling mayoni, saling berbagi, saling menjualkan, kan gitu loh. Maju bersama untuk sukses bersama. Tadi Pak ini kan maksud cita-citanya tadi kedai Pak. Nah kalau dari produk Pak, tadi kan Pak ini produknya cerita sekarang hijau dan merah. Nah, tadi cerita tentang putih, tentang kuning. Ada lagi Pak atau gimana nih? Kalau produk itu kan awal-awal tahun 2020 saya kan ke mana itu untuk penelitian mana? Di LIPI. Nah, di LIPI itu istilahnya saya sudah ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang sana. Intinya itu mulai 2021 saya kan ada punya mesin pengemasan, khususnya langsung seduh. Jadi tes CG ini insya Allah nanti juga akan langsung seduh dengan botol atau kaleng. Dan tes CG ini beberapa kali pameran-pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi Dinkop Sleman, itu kan kita juga memunculkan untuk uji coba. Betul. Langsung minum sendiri dengan botol itu, tapi kendalanya satu, kan itu tidak ada pengawetnya, jadinya tidak bisa bertahan lama apabila tidak dimakan freezer. Langsung seduh dan langsung minum berbeda Pak? Ya itu sama ya? kalau minum Langsung minum ya? Oh iya, dengan botol gitu. Betul. Ya. Kalau desainnya sudah ada Mas. Wow.
Kalau ini Pak, di Teh Siji sendiri Pak Edi ada ini nggak sih pengkategorian nih? Misalnya kan kalau kita lihat produk-produk kompetitor atau yang lain-lain, biasanya dia kadang ada yang main di bawah, terus kadang ada dia yang main di kelas premium, ada di mana. Nah, kalau Teh Siji sendiri sudah ada bayangan ke sana atau emang sudah ada Pak? Kalau saya itu kayaknya tidak. Tidak. Dengan merek yang sama, saya tidak pengen seperti itu. Oke. Mungkin bisa dengan merek yang lain. Merek yang lain. Istilahnya untuk subsidi silang. Ah. Tapi kalau insya Allah kalau teh siji tetap siji standar. Mungkin kalau teh ya sudah ada ini teh hijau sama teh merah tetap harga segitu. Mungkin nanti kayak teh kuning, teh hitam itu mungkin harganya mungkin bisa lebih di bawah lagi, nggak masalah. Nah, yang penting kan brand kita seperti itu. Ini di depan saya nih Pak, ini ada teh suguhan teh Pak. Ini teh apa Pak? Kalau ini teh hijau. Teh hijau ya? Iya, teh hijau. Khasiatnya apa Pak ini? Ya, khasiatnya banyak sekali. Ya, untuk membantu teman-teman yang baru melaksanakan atau melakukan diet. Biasanya itu sekali pertama kali kalau saya pertama jujur ini, saya biasanya teh itu kan yang biasa di toko-toko biasa. Saya pertama kali minum teh, ya teh siji lah, yang hijau. Itu saya sampai kaget juga. Apakah ini saya sakit ya? Jadi setelah minum itu hampir semalam itu geser ke kamar mandi, itu bisa 10 kali. Ternyata itu detox keluar semuanya. Gitu. Setelah 2 hari, hari kedua, ketiga kita biasa aja. Gitu. Itulah khusus teh. Iya. Kalau yang ini Pak, yang tadi kan hijau, terus yang satunya yang merah ya Pak. Ya. Merah itu apa Pak? Ada semua itu hampir sama, fungsinya sama. Fungsinya, Iya, fungsinya ya untuk kolesterol juga bisa. Ya. Semua teh itu sebenarnya punya khasiatnya sendiri-sendiri. Ya itu tergantung kita sendiri. Kita kalau sudah sudah kayak terhipnotis lah. Kalau kita ke dokter pasti sembuh. Kita baru mendengar masuk di mau ketuk pintu di dokter atau baru nyatet atau daftar di rumah sakit pasti sudah sembuh. Ya sama seperti teh siji. Yang penting kita membangun image bahwa teh siji itu khasiatnya seperti ini. Gitu. Pasti mereka yang mencoba itu pasti akan sesuai dengan ini. Kok rugi no Pak? Jadi pas saya mau diet nih, terus pas udah ngeliat teh siji udah jadi kurus aku. Tapi nggak tak minum Pak, nggak habis dompetnya aku nggak beli lagi. Nah itulah. Nek kalau nggak diminum ya seperti ini. Karena kita ya itu ini tidak diseduhkan ya percuma saja. Oke, ini teh hijau Mas ini. Teh hijau ya Pak? Ya. Ini kalau botolnya juga unik juga Pak. Oh iya. Iya, gitu. Coba dirasakan dulu. Ya. Gitu. Ini emang rasanya hijau. ya. Rasa hijau gitu. Kita lihat tadi itu hijau semuanya. Hijau duit dong. Enak. Mungkin sobat-sobat UMKM yang belum pernah coba, monggo silakan ya. Nanti di bawah sini saya tulis nomor kontak Teh Siji kemana, atau tadi seperti Pak Edi sudah cerita di toko-toko retail mana sih yang sudah menjual Teh Siji, atau bisa langsung ke Pak Edi ya Pak? Itu bisa kontak di saya pribadi WA itu adalah di 0811 263 2794, atau mungkin dicari di Facebook. Itu ada beberapa, itu ada sahabat teh siji, ada teh sijinya, ada lagi yang aku pribadi saya adalah di Danu di juga bisa untuk tanya-tanya atau untuk pesen nggak masalah. Terus di IG itu banyak sekali. Di IG itu ada teh siji juga ada, di Edi Danu juga ada. Kalau ini Pak, ada misalnya ada teman-teman dari kanal Om Bayu mau jadi reseller Pak Edi, bisa ya Pak? Bisa, saya itu terbuka selama itu. Saya juga membangun reseller juga. Kayak kemarin sebenarnya saya itu sudah buka agen di Surabaya. Tapi baru 1 bulan kendala COVID dan itu dana saya itu di sana sudah ya mungkin banyak juga yang terhenti. Mau dikirim sini lagi juga nggak mungkin karena sama-sama yang jadi barang ada di sana. Di sana ya Pak. Iya. Jadi terbuka ya Pak ya buat teman-teman sobat UMKM nanti atau siapapun untuk jadi reseller ya Pak? Pasti kalau di channelnya Mas Bayu itu harganya sangat-sangat spesial. Itu bedanya itu lah. Beda ya Pak? Beda. Terima kasih.
kasih. Nah ini Pak Edi, kita masuk ke segmen terakhir. Iya. Ada nggak ini Pak? Kan kalau kita ngomongin COVID nih, hampir semua kena ya Pak. Betul. Apalagi nggak cuma UMKM, bahkan menurut saya UMKM itu kena, tapi masih bisa jual. Iya. Coba kita pikir kayak teman-teman Pak Edi, teman-teman seni Pak. Itu kan kayaknya mau bener-bener nggak bisa tuh Pak, kumpul aja nggak boleh biar manggung dulu. Nah jadi ada nggak Pak kata-kata semangat atau pesan-pesan lah untuk buat teman-teman kita selama COVID ini atau kedepannya supaya mental bisa naik dan motivasi Pak? Ya. Yang jelas ini bukan hanya saya sendiri yang merasakan, bukan kita, Iya. tapi hampir seluruh manusia yang hidup sak bumi ya Pak. sak bumi ini merasakan dampak dari COVID ini. Ya. Yang jelas untuk saya pribadi itu kemarin berpikirnya biar caranya bisa menyambung hidup. Satu itu. Yang kedua, biar caranya, nah itu kalau saya itu ada kunci-kunci yang menurut saya itu prinsip hidup saya dari dulu seperti itu ada. Itu adalah dengan kata sate. Sate suka Mas? Kambing apa ayam? Pokoknya sate aja. Saya suka wes. Sate itu masalah kambing atau ayam itu tidak semua orang suka. Betul. Ada yang tidak suka karena pandangan sakit. Hanya orang sakitlah, intinya ini, hanya orang sakitlah yang tidak suka dengan makan sate. Yang saya maksud ini ada sate, ada filosofinya. Itu es, kita ada sregep. Jadi kita dengan adanya COVID ini kita harus sregep. Sregep apa? Ya minimal sregep itu dulu selain kebersihan juga tidak bersih-bersih, karena dengan adanya COVID, satu, menjaga kebersihan diri maupun produk kita. Oh iya. Iya, produk kita. Betul. Biasanya produk kita kalau buat di mungkin lantai saya sekarang harus bersih. Cuci tangan juga bersih. Itulah salah satu dampak dari COVID. Es itu sregep ya, itu kita berproduksi harus benar-benar bersih juga. Yang kedua, itulah ajek. Kalau kita hanya sregep saja, kalau tidak ajek, itu juga sama saja. Ajek dalam arti ya sregep, ajek, maunya kita mau promosi walaupun tidak laku, kita harus ajek. Ajek tiap hari kita harus apa ya? Biar caranya iklan terus, masalah laku dan tidaknya tergantung di atas. Iya, Satu minimal, yang kedua itu setelah COVID, dampak COVID itu apa? Itu normal kembali, minimalnya produk kita sudah dikenal orang. Betul sekali. Itu, dan ajek berproduksi. Yang ketiga adalah telaten. Ya, kalau mungkin ada yang tanya-tanya, kita harus telaten juga, harus menjawab, istilahnya follow up juga. Iya. Hanya sekedar tanya terus, Mas Bayu tanya, Mas Edi, ini Pak Edi ini teh ini harganya berapa? Cuma tanya-tanya seperti itu kan, biasanya kan kadang-kadang kita juga emosi. Itu kita telaten untuk follow up juga, jadi sabar aja. Namanya itu apa telaten. Yang ketiga, yang terakhir ada saat ini terakhir eleng. Kalau saat ini tuh apa namanya dalam masa COVID-19 ini semuanya itu hampir tutup semuanya, produk nggak laku, kita harus eleng juga. Eleng dia caranya bisa bertahan hidup, kan ada keluarga. Ya kita harus eleng juga, sama mungkin ya bisa istilahnya beribadah yang berdoa. Terus eleng wayai apa namanya kita saatnya ini harus ingat juga. Ini saya sudah 1 minggu kan nggak iklan, kita harus eleng juga. Eleng sama teman-teman sesama UKM juga. Eleng dalam arti produknya apa, ayo ikut bersama-sama, jadi saling mengingatkan lah itu jadinya. Filosofi sate itu bisa saya manfaatkan dari dulu, itu bisa terapkan sampai sekarang ini. Apalagi di kondisi COVID-19 itu memang dampaknya memang sangat luar biasa. Kalau teman-teman atau pemirsa semuanya, kalau dengan filosofi bisa melaksanakan filosofi saja sate, itu insya Allah juga akan bagus untuk kedepannya. Setelah COVID juga akan berkembang dengan pesat mungkin, walaupun saat ini tidak laku, insya Allah juga kita harus berdoa semoga itu. Amin. Menarik sekali ya sobat-sobat ya. Jadi saya juga dapat pelajaran nih, nanti saya tularkan ke orang-orang yang lain nih. Jadi sate loh Pak. Sate. Entah ayam, entah kambing, saya penting sregep, ajek, telaten, telaten, sama eleng. Dan ini mas lagi, kunci sukses itu adalah jangan pakai nanti dan jangan pakai tapi. Ada ide eksekusi, langsung ide eksekusi daripada ada ide sekarang
belum dilahirkan ada ide lagi otomatis ini akan tenggelam. Betul, Dengan betul, ide yang betul, berbeda. betul. Action lah Pak ya. Langsung eksekusi. Wacana talk ya. Wacana ya itu bukan zamannya sekarang ini kata. Iya iya. Oke, jadi gini saudara tadi kan kita sudah lihat ya, kita sudah mendengar cerita-cerita dari Pak Edi yang menginspiratif, terutama di masa pandemik ini yang semua orang kena. Ya kalau bisa dibilang sebumi lah, seplanet bumi ini kita semua kena. Tapi gimana caranya ya tadi filosofi yang Pak Edi ceritakan sate tadi bisa kita gunakan. Dan yang pasti kalau dari saya sendiri sih bersedihlah secukupnya. Sekarang saatnya kita untuk bangkit, semangat dan percaya kalau kita bisa melalui semua ini. Oke, Pak Edi terima kasih. Terima Nanti kasih. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Nanti kapan-kapan saya juga bisa ngobrol dengan Malika Grupnya Betul, ya Pak. betul. Oke, terima kasih sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.